Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Vivi Dwi Irianti Snaini, mahasiswa Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan wawancara sebagai bagian dari tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Keluarga. Oleh karena itu, hari ini saya mewawancarai kakak saya sendiri. Sebelum kita mulai, saya ingin mengetahui identitas Mas untuk keperluan wawancara. Boleh saya tahu nama lengkap Mas siapa? Nama saya Dimas Dwi Saputro. Oke, sudah berapa tahun menjalani pernikahan? Hampir 2 tahun ini. Dan sekarang sudah punya berapa anak? Alhamdulillah sudah punya anak 1. Oke, terima kasih ya Mas. Sekarang saya akan mulai dengan beberapa pertanyaan utama untuk tugas saya. Tema wawancara ini mencakup beberapa aspek penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama pengelolaan keuangan keluarga, yang kedua penghasilan tambahan, yang ketiga investasi, yang keempat manajemen utang, dan yang kelima pembiayaan pendidikan. Wawancara ini bersifat santai dan informatif dan semua jawaban akan sangat membantu saya dalam memahami praktik keuangan di dunia nyata. Apakah Mas bersedia untuk melanjutkan wawancaranya? Ya, bersedia. Pertama, saya ingin menanyakan tentang pengelolaan keuangan keluarga yang ada di rumah. Yang pertama, bagaimana cara Mas mengatur keuangan keluarga setiap bulannya? Ya, jadi setiap bulannya itu saya dengan istri saya itu menganggar dari berapa pendapatan saya dan istri saya, kemudian kita kelola untuk kebutuhan pokok dari dari untuk makan, untuk mungkin biaya pokok yang terpenting dulu lah, kemudian listrik dan lain-lain. Nah itu sudah kami anggar. Jadi ada beberapa yang sudah dianggar dari pendidikan anak, mungkin belum karena anak saya belum sekolah, mungkin kebutuhan ya seperti pampers, susu atau yang lain-lain, dan listrik ataupun sebagainya, tagihan rutin, dan itu pun sisa juga masuk dalam tabungan. Nah, berikut itu semua catatan, semua anggaran itu sudah kami catat setiap bulannya. Nah, dari pemasukan hingga pengeluaran, jadi bisa mengetahui setiap bulan itu kami pemasukannya dapat berapa dan pengeluaran bagaimana berapa, kemudian bisa ditabung apa tidak. Nah, begitu. Berarti anggarannya ditulis secara rinci ya? Ya, mungkin saya tulis di dalam buku ataupun buku catatan, kalau enggak ya di catatan HP ya, bisa di aplikasi juga mungkin. Pertanyaan selanjutnya, apakah pernah menghadapi kesulitan dalam membagi kebutuhan dalam rumah tangga dan keinginan? Jika iya, bagaimana cara membaginya? Ya, pasti ya, dalam kehidupan itu pasti pernah mengalami dan mungkin bingung untuk menghadapinya dari segi kebutuhan dan keinginan. Tetapi sebagai kepala rumah tangga ya, itu memang harus benar-benar berpikir mana yang memang benar-benar dibutuhkan dan mana yang keinginan. Nah, jadi kita sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak, jadi keinginan itu mungkin di nomor 2 kan, dan yang di nomor 1 kan atau diutamakan itu memang kebutuhan, dari kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pokok, kebutuhan anak, kebutuhan istri, mungkin itu. Dan mungkin ada keinginan jika adanya kebutuhan penting itu, mungkin keinginannya bisa ditunda di lain waktu lah. Mungkin nanti semisal ya, intinya sabar, ikhlas,
nanti pasti akan terwujud keinginan itu sendiri kan itu. Baik. Kemudian saya ingin menanyakan tentang penghasilan tambahan di rumah nih. Apakah Mas sendiri memiliki penghasilan tambahan di luar gaji atau usaha utama mungkin? Alhamdulillah sudah punya gaji di luar kerjaan utama, dan itu mungkin ya tidak banyak, tetapi saya bersyukur karena dari di luar di luar gaji pokok itu bisa menghidupi biaya kehidupan sehari-hari, mungkin seperti itu. Terus alasan utamanya untuk mencari penghasilan tambahan itu apa? Ya karena makin kesini pun kebutuhan pangan, kebutuhan pokok, kebutuhan yang lain mungkin sudah berbeda dengan zaman dulu ya mungkin, dan mungkin ya karena kebutuhan banyak, jadi saya selaku kepala keluarga tidak bisa mengharapkan dari satu jalan. Ya benar, kita harus bersyukur walaupun rezekinya seperti sedikit, tetapi saya hanya bisanya berusaha di luar dari kerjaan utama saya, yang mungkin itu bisa menambah dari beberapa kebutuhan untuk membantu kehidupan sehari-hari. Kemudian saya ingin menanyakan tentang penghasilan tambah di rumah. Apakah Mas memiliki penghasilan tambah di luar gaji atau usaha utama mungkin? Yang mungkin saya punya pekerjaan di luar pekerjaan utama ya, bisa disebut sampingan lah ataupun samben. Saya menjalankan sampingan di organisasi ataupun di sebuah pertunjukan yang mungkin itu yang membantu kebutuhan kehidupan sehari-hari saya sekeluarga mungkin itu. Dan saya pun juga menjalankan bisnis online, mungkin jual beli alat musik ataupun yang mungkin bisa dijual, mana yang bisa dibeli dan bisa diambil untungnya, mungkin seperti itu. Dan usaha ini pun membantu menambah pemasukan keluarga untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi nanti biar bisa memberi ruang untuk investasi ataupun tabungan di masa depannya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa tantangan dalam menjalankan usaha atau penghasilan tambahan? Tantangan utama bagi saya itu pada manajemen waktu, karena saya sudah punya pekerjaan pokok dan apalagi mempunyai sampingan. Nah itu benar-benar waktu itu harus ditata, harus dimanajemen, dan harus teliti ataupun cermat dalam membagi waktu untuk pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan. Nah, biar tidak mengganggu aktivitas inti dan menjaga kualitas pekerjaan serta pelayanan, mungkin seperti itu. Berarti harus benar-benar memanajemen waktu ya? Ya betul. Semisal contoh, saya kan sebagai guru honorer, dan pasti setiap pagi itu kan sudah sampai sekolahan, dan di hari tersebut saya juga punya ada sebuah pertunjukan yang memang harus dipentaskan. Nah di hari tersebut, nah itu bagaimana cara saya membagi waktu di sekolahan sama waktu di lapangan. Nah itu benar-benar harus teliti, jangan sampai bersamaan, jangan sampai kata wong Jawa itu dumpiok lah. Dumpiok itu kan jamnya yang sama, seperti itu. Oke. Kemudian saya ingin menanyakan lagi nih tentang investasi di
melakukan investasi? Jika iya, jenis investasi apa yang dipilih? Ya mungkin di sini saya berusaha sedikit-sedikit ya untuk berinvestasi, mungkin dari emas, dari beberapa gram saya beli dan mungkin saya simpan, saya investkan. Nah nanti suatu hari nanti jika kita membutuhkan ataupun nanti buat tabungan anak, pendidikan anak, mungkin bisa dikalkulasi lagi lah, ataupun bisa diambil lagi atau dijual, mungkin seperti itu investnya. Bisa juga buat dana darurat. Ya mungkin dana darurat lah ya, kalau misal kebutuhan mendesak sekali seperti itu. Terus pernah mengalami risiko atau kerugian dari investasi atau enggak? Mungkin pernah. Dulu saya sudah pernah belanja ataupun beli emas itu tidak langsung di toko, tapi di aplikasi, mungkin tidak bisa saya sebut, dan di situ harganya sekian, kemudian saya simpan beberapa hari, kemudian ada kebutuhan mendesak, akhirnya saya jual di tokonya. Nah itu tidak sama dengan harga yang kami beli, ataupun tidak sesuai harga dengan di aplikasi, malah lebih menurun jauh, mungkin lebih, misal beli lebih lebih murah di tokonya. Nah kalau misal langsung di toko kan mungkin penjualannya tidak jauh menurun, tapi ini belinya mahal tapi malah dijual turunnya banyak, seperti itu. Oke. Ada lagi nih, saya ingin menanyakan tentang manajemen utang dalam rumah tangga. Apakah Mas memiliki utang saat ini? Jika iya, dalam bentuk apa? Ya mungkin saat ini saya mempunyai utang dalam bentuk cicilan lah ya, cicilan rumah, dan mungkin di kehidupan sehari-hari gimana ya, namanya manusia pasti inginnya tidak mempunyai hutang, tetapi kita kembali lagi ke kebutuhan dan mana yang harus memang benar-benar kita lakukan. Nah, dan di sini saya mempunyai cicilan itu, saya juga menggunakan fasilitas kartu kredit untuk kebutuhan mendesak, tetapi selalu dengan kontrol, dengan yang ketat agar tidak menumpuk hutang konsumtifnya, seperti itu. Terus pertimbangan utama sebelum mengambil utang itu apa? Ya mungkin pertimbangannya kami kembali lagi ke penghasilan ataupun ke pendapatan. Mungkin di awal tadi kan sudah tertata, ini untuk kebutuhan ini kebutuhan itu. Nah mungkin sudah tertata, mungkin sudah saya anggar penghasilannya segini penghasilannya ini. Nah nanti bisa buat kebutuhan berapa, terus buat cicilannya seberapa, mungkin seperti itu. Oke. Nah, kemudian saya ingin menanyakan tentang biaya pendidikan di rumah tangga. Bagaimana cara Mas menyiapkan dana pendidikan untuk anak Mas nanti? Mungkin untuk menyiapkan dana pendidikan anak, kami itu menabung secara rutin ya, walaupun kami mempunyai cicilan, tapi tidak lupa untuk menabung, karena menabung itu nanti bisa buat jaminan ke pendidikan anak, buat membantu untuk biaya pendidikan anak, seperti itu. Oke.
Baik, terima kasih banyak atas semua jawabannya. Wawancara ini sangat membantu saya untuk memahami bagaimana manajemen keuangan diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kedepannya Mas dan istri serta anak Mas selalu diberikan rezeki yang lancar dan kesehatan. Jadi, kesimpulan dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan keluarga sangat penting dan bisa dilakukan dengan langkah-langkah sederhana seperti membuat anggaran, mencatat pengeluaran, dan membedakan kebutuhan dan keinginan. Penghasilan tambahan meskipun kecil dapat membantu keuangan rumah tangga. Investasi dan tabungan pendidikan juga bisa dimulai sebagai bentuk perencanaan masa depan. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.